الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع مشايخنا في الدين، جميع بيناتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع مشايخنا في الدين، جميع بيناتنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وأكبر ما يجرئ الابن على الخروج عن الأدب مع والديه ومع بقية الأسرة ashabuhu wa julasa'uhu. Dan sebesar-besar mayujari'ul ibna, sesuatu yang mengalirkan anak, artinya memberikan kesan kepada anak untuk keluar dari adab, beradab kepada kedua orang tuanya dan beradab kepada keluarga, itu adalah sahabat dan teman-teman duduknya. Tuh lihat, orang yang paling besar memberikan peranan kepada anak-anak kita dalam merubah peranan adab, entah itu merubah adab kepada kedua orang tua ataupun kepada sahabat-sahabatnya, itu adalah sahabatnya sendiri atau teman duduknya dia sendiri. Jadi kita harus betul-betul cermat dan teliti siapa teman duduk anak-anak kita. Ya. Kita sudah belajar dari apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar, fase-fase anak dalam wa'lamu annama al-hayatad dunya lah wa la'ib wa zina. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Al-Habib Umar. Tafakhur wa takatun baina al-amwali wal aulad. Itu semuanya kenapa dikatakan oleh Al-Habib Umar merujuk dari tafsir mereka para aulia, para ulama-ulama tafsir. Itu tentang betapa pengaruh teman duduk anak kepada anak kita. Karena bisa jadi kualitas duduk dengan teman-teman mereka bisa menjadi lebih berkualitas. Pertama. Atau kedua, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, bisa jadi mereka anak mencari dunianya sendiri. Ketika mereka tidak jumpa tentang apa yang ada di dalam kepribadian kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, akhirnya mereka jumpa dengan teman-temannya sendiri. Akhirnya berubah haluan. Atau mungkin saking besarnya tuh kekuatan yang dimiliki oleh pengaruh sang teman, sampai pengaruh orang tua, keluarga, guru dan sebagainya terkalahkan. Gitu. Ya, kita lihat saja mungkin sebagian orang-orang awam, mereka ngaji sehari 1 jam 2 jam, ngobrol bisa 5 jam, ngajinya 2 jam 3 jam kalah dengan ngobrol-ngobrolan saja atau kongko-kongko sana dan di sini yang bisa sampai 5 atau 6 jam, otomatis terkalahkan. Allahu Akbar. Walakin di sini dikatakan dan ditegaskan oleh Al-Habib Umar, ashabuhu wa julasa'uhu, sahabat dan teman-teman duduk ni anak, anna yatamakkanu minhu wa yasilu ila aqlihi wa qalbihi illa in kana hunaka taqsirun sabiqun min al-aba'i anfusihim. Jadi namun kendati pun seperti itu, teman-teman duduknya ketika mereka mungkin untuk bisa memberikan peranan kepada sang anak atau sampai menyampaikan berita kepada akal sang anak dan atau hatinya, itu tidak menjadi
gusar dan tidak terjadi kecuali memang karena kekurangan yang ada dalam diri orang tua. Jadi karena memang kekurangan orang tua, pendidikan orang tua kurang, perhatian orang tua kurang, akhirnya peranan teman-temannya itu lebih mempengaruhi. Nah lihat nih, berarti kan di sini ada celahnya apa dari segi orang tua. Bisa jadi karena memang bapak dan ibunya sibuk yang tidak ada artinya. Sibuk hanya cuma sekedar mencari harta, harta lagi harta tahta, harta lagi tahta, harta lagi tahta. Dia mencari popularitas dunia, dia mencari kemasyhuran dunia, dia mencari kegambelapan dunia, tapi dia lupa tugas dia sebagai orang tua. Entah dia sebagai bapak, entah dia sebagai ibu. Bapak keluar, ibu keluar dengan alasan cari kerja. Padahal Masya Allah duitnya, Masya Allah, dia mempunyai harta di mana-mana, Masya Allah itu Masya Allah, tetap dia mengatakan kurang dengan mengatakan ini untuk anak, sementara anak tidak mengatakan buat saya. Apalah artinya harta yang diberikan kepada saya, tetapi pendidikan, pengetahuan, pengamalan, contoh, kasih sayang tidak ada di dalam diri saya. Itu semuanya pikiran sang anak akan mencari dunia lagi, sebagaimana yang telah dikatakan di muka. Wa adami yaqadatin wa adami intibahin, karena lantaran tidak terbangunnya orang tua dan tidak perhatian kepada orang tua. Orang tua sudah tidak ada perhatian kepada sang anak. Yang dia perhatikan kerjanya saja. Dari pagi, siang, sore, malam yang diperhatikan kerjanya. Capek dia sampai rumah, dia istirahat, dia tidur, ngeteh, makan, kemudian dia tidur lagi. Atau mungkin dia nonton TV atau dia main HP lagi. Dia tidak ajak ngobrol kepada anaknya. Nah, dia tidak peduli kepada anaknya. Nah, dia tidak perhatian kepada anaknya. Nah, Allahu Akbar. Yang ini hampir kebanyakan orang awam seperti ini jamaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya peranan teman ketika itu sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau teman tersebut baik, alhamdulillah. Kalau teman tersebut tidak baik, naudzubillah. Makanya terkadang sedini mungkin orang tua terkadang dengan tega atau tidak tega, Masya Allah, anaknya ditaruh di dunia pesantren. Maksudnya apa? Bukan anak tersebut untuk dibuang, tidak. Bukan juga orang tua tidak sayang dan tidak cinta, tidak. Tapi lantaran apa? Lantaran cari pergaulan yang baik. Salatnya terjaga, keilmuannya terjaga, adabnya terjaga, akhlaknya terjaga. Masya Allah, setidak-tidaknya dalam dunia pesantren, dalam dunia majelis itu setidak-tidaknya terjaga dibanding dengan kehidupan yang ada di luar sana. Fala yakfi an taqula annaka arsaltahu ilal madrasati. Enggak cukup. Ini kata Habib Umar nih. Ini betul-betul penegasan dan perhatian betul kepada kita sekalian. Yang demikian itu tidak cukup. Antagula, engkau katakan annaka arsaltahu ilal madrasah. Engkau sudah kirim anak tersebut ke sekolah. Ini kita kan terkadang kita bilang, sekolah saya udah sekolahin. Kok masih bandel juga? Enggak cukup memang. Sekolah saya udah sekolahin, ngaji saya udah ngajiin, Masya Allah. Bahkan Masya Allah sampai ke perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Enggak cukup yang seperti itu. Sungguh-sungguh tidak cukup. Berarti bagaimana dong? Au annaka qulta law an yadhhaba ba'da al-maghrib ila al-mahall al-fulani. Atau mungkin kau katakan bahwa anak tersebut setelah maghrib dia berada di tempatnya si fulan-fulan. Wa hal yatruku syaitan nasa, apakah setan meninggalkan manusia? Kan setan enggak mungkin meninggalkan manusia. Setan itu selalu menjajaki manusia. Mungkin dia sekarang lagi ngaji. Nanti dia selesai dari ngaji itu lihat. Nanti selesai dari ngaji saya ikutin perjalanan dia. Sekarang dia lagi ada di majelis. Oh, sekarang dia berada di hadapan guru. Oh, sekarang dia berada dengan teman soleh. Tapi ketika dia keluar dari guru, keluar dari teman soleh, keluar dari majelis, keluar dari pesantren, berteman dengan siapakah? Situlah setan akan memberikan peranan. Disitulah setan bakal memberikan kekuatannya. Ya, memperlihatkan kelasnya bahwa dia adalah setan. Ya, memperlihatkan kelasnya setan tuh ketika itu. Yang terkadang orang yang memang benar, orang yang semakin banyak ibadah
Artinya setannya makin banyak, orang ibadahnya makin tinggi, setannya lebih banyak, tapi remnya lebih banyak. Kekuatan yang dia miliki, istiqamah yang Allah berikan banyak pula. Maka dari itu berseterulah antara malaikat dengan syaitan, antara malaikat dengan syaitan. Makanya berapa banyak orang-orang yang ahli zikir, dia selalu berada di dalam zikir, atau bahkan mungkin dia zikir. Apakah tidak lepas dari setan? Tidak, setan selalu mengganggu. Bahkan terkadang setan memberikan bisikan-bisikan yang seakan itu katanya itu bisikan malaikat, padahal itu adalah bisikan syaitan la'natullah alaih. Coba kita lihat Sayyidul Imam Muhyiddin Syarfuddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau dalam keadaan zikir, mendekatkan selalu diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setan ketika itu langsung berkata, "Ya Abdul Qadir, cukuplah engkau tidak usah beribadah. Derajat engkau selalu tinggi di sisi Allah. Oh, udah engkau cukup ibadah engkau luar biasa sudah." Akhirnya tersadarkan dari zikirnya Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akhirnya beliau mengatakan, "Ya syaitan, bagaimana mungkin engkau katakan aku tidak beribadah lagi, atau aku stop dari zikir, atau stop dari salat, sementara kakekku, junjunganku Rasulullah, beliau tetap salat, beliau tetap zikir. Idhhab anta ya syaitan al-la'in, keluar engkau ya setan yang terkutuk." Tuh lihat, kalau kita ya Allah udah ahli zikir, ahli zikir, kemudian ada berita-berita ngaco misalnya dari alam-alam gaib, itu jangan langsung diterima. Berapa banyak orang bahkan dari kelas abdal sekalipun bisa terjatuh dikatakan lantaran gangguan setan ketika berada dia dalam keadaan menyendirinya ketika zikir, menyendirinya ketika dia bertirakat dan sebagainya. Hati-hati itu. Itu artinya kelas tinggi mereka dari kalangan orang yang bertakwa bisa jatuh. Bagaimana orang-orang awam? Emang orang awam tempatnya jatuh, Masya Allah. Jadi apakah syaitan bakal meninggalkan manusia? Alladzina dhahabu ila abakinil khair, yang mereka berangkat ke tempat-tempat kebaikan. Apakah ketika mereka di tempat kebaikan tuh setan enggak berpaling? Enggak, tetap menggoda. Setan menggoda ketika ada orang berada masuk di dalam satu majelis, Masya Allah, udah mulai ngantuk, Masya Allah, mulai dia cari ainal gahwa, mana kopi nih, mana kopi, udah mulai plak. Ketika dia duduk mungkin di majelis, waduh, pantatnya terasa bergoyang-goyang, atau mungkin pantatnya terasa sakit, dikasih paku tuh sama setan, dikasih paku, Masya Allah, tidak ada yang khusyuk. 1 jam berapa kali berbolak-balik dia mempunyai posisi duduknya, kadang kanan di sebelah bawah, kadang kiri di bawah lagi. Oh, bolak-balik. Kenapa? Capek. Tapi kalau senam dia nggak ada pernah capek. Dia lari-lari dia nggak pernah capek. Oh, bahkan dari jam 5 sampai jam 7 dia, Masya Allah, atletik atau berenang. Terserah mau berenang di kali kayak yang berenang 2 jam dia kuat. Giliran dia zikir, dia ngaji, Masya Allah, ngantuknya luar biasa. Kalau dia nonton film luar biasa, dia kuat. Dia main HP dia kuat. Giliran dia ngaji, Masya Allah, bagaikan burung pekatul. Tahu burung pekatul? Plak lagi. Wah, dia ngantuk lagi. Itu banyak tuh jemaah. Setannya, ya, setannya banyak di majelis, di mushola, di masjid, di majelis alim, banyak. Oh, ketika tuh alim, oh setannya lebih banyak lagi. Ngamalin, udahlah, engkau udah jadi alim, ngapain pakai ngamalin, ngapain pakai ngajar segala. Engkau ulama besar, masa cuma dikasih 500.000? Gak pantas buat engkau. Minta 5 juta, minta DP 50 juta. Masya Allah, tuh lihat mulai terus. Setan selalu menggoda, setan selalu mengganggu. Itu tugasnya setan, untuk memperbanyak pengikutnya kelak nanti di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Min ghairi tafkirin minhu fi saddihim anha, tanpa pemikiran betapa tuh setan selalu untuk menggoda mereka. Harusnya kita memikir, jamaah sekalian. Jadi setan di mana saja ada,
Di perkampungan setan ada, di perkotaan setan ada, di mana saja setan ada. Oh, sampai di majelis setan banyak dan banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi dan banyak lagi. Allahu Akbar. Jadi ketika kita tahu bahwa kanan kiri, atas bawah, depan belakang banyak setannya, berarti kita harus jaga diri. Selalu jaga diri, selalu jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi. Kalau begitu, apakah ada santai dalam mendidik anak? Kalau begitu jadinya, kan tidak. Perhatian, tapi perhatian dalam ketenangan, tidak gundah gulana, tidak. Perhatian kepada sang anak penuh dengan perhatian, penuh dengan ketenangan. Itu dia. Tumakninahnya itu yang penting dalam mendidik anak. Ikhlas, berdoa. Apakah anak kita selalu kita doakan, ya kan? Doa lagi, enggak cukup doa setelah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Doa ketika tahajud kepada sang anak, Masya Allah. Ya Allah, kedekatan orang tua kepada anak, Masya Allah, itu sangat diharapkan. Putri kepada ibunya, Masya Allah. Alhamdulillah kalau misalnya kita lihat putri-putri kita nggak pernah ngambek, Allah Akbar. Putri-putri kita salehah, putra-putra kita nggak pernah ngambek, saleh, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Kan disebut dengan qurratul ain, pelipur hati, qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Qurratul ain, qurrata a'yun, pelipur lara. Tuh lihat, anak jadi pelipur lara, bukan malah membuat pusing, bukan malah membuat gundah. Ya Allah, ibarat kalau misalnya orang dalam keadaan pusing, bagaimana sih? Pusing enggak ada karuannya. Kita punya anak itu malah membuat satu kenikmatan. Itu tujuan seseorang mempunyai anak. Yaqul la aq'adanna lahum siratakal mustaqim, la aq'adanna lahum siratakal mustaqim. Akan aku dudukkan buat mereka jalan-jalan kau yang lurus. Lianna alladziina dhahabu ila mahalli syarr qad saru fil qabdati. Karena sesungguhnya orang yang pergi ke tempat-tempat keburukan, mereka berada dalam satu genggaman. Ini lihat, orang sudah berada di dalam tempat-tempat keburukan, tempat pelacuran, majelis ngomongin orang, majelis ghibah, majelis namimah, ngadu domba orang. Dan itu tempatnya banyak, bisa jadi dalam rumah. Perkumpulan ibu-ibu, arisan, tahu-tahu ngomongin orang. Atau perkumpulan bapak-bapak, perkumpulan ini dan itu, atau remaja, kalau di situ ngomongin orang, ghibah, namimah, itu adalah tempat-tempat keburukan, tempat maksiat, tempat seks bebas, na'udzubillah min dzalik, tempat-tempat pelacuran, tempat minum-minuman keras, tempat narkoba, tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tempat keburukan. Itu mereka diibaratkan dalam satu genggaman. Fahum ashabuhu wa munafidina li awamirihi wa a'da'uhu najihina mah. Maka teman-temannya itu mempunyai peranan penting, bakal bisa menjerumuskan perintah-perintahnya dan anggota-anggotanya, atau bisa menyelamatkan. Tuh lihat. Dan kebanyakan orang kalau udah berada di tempat keburukan, semuanya bakal hancur. Karena tujuan mereka berada di tempat keburukan bukan untuk dakwah. Hanya segelintir orang saja, atau orang kelas-kelas ulama tinggi saja yang tujuan mereka ke tempat-tempat keburukan, tujuannya untuk dakwah. Itu buat orang-orang kelas besar, jamaah. Kalau ilmunya nggak kuat, takwanya rendah, dakwah di tempat pelacuran malah dia yang didakwahi. Malah dia yang didakwahi, akhirnya dia masuk dalam dunia pelacuran tersebut. Kalau imannya rendah, dia masuk dalam dunia gemerlap, dugem, contohnya dung. Dia pikir enak juga nih, kayak beduk di masjid. Waduh, kayak beduk di masjid deh, dung. Kayak hadrah nih, Masya Allah, dung. Akhirnya dia pikir-pikir enak juga. Akhirnya dia terjerumus. Kuatkan itu. Al-Habib Sa'id bin Ahmad bin Jindan kuat. Beliau tahu strategi dakwah.
Dimanapun beliau berada, di tempat kebaikan atau niat tempat keburukan untuk dakwah, beliau tahu. Hadratul Syekh Haji Hashim Asy'ari yang ketika di Tebu Ireng awal itu ada banyak tempat perjudian, tapi ketika itu beliau dakwah di tempat-tempat perjudian tersebut, beliau sudah kuat, jamaah sekalian. Karena beliau yakin bahwa beliau mampu untuk merubah kondisi yang ada. Kalau kita jangan main coba-coba, kuatkan dulu keilmuan kita, keimanan kita, kemudian akhlak yang kita miliki. Apakah sudah kuat? Kita lihat saja ketika dalam perjalanan misalnya. Ketika kita lihat dalam satu perjalanan ada perempuan, Masya Allah, luar biasa cantik. Kalau kita naik mobil sampai, berarti belum bisa dia dakwah untuk di tempat-tempat kayak itu. Atau dia naik motor, ya kan? Sampai, waduh, Masya Allah, sampai dia nabrak atau ditabrak orang. Bisa jadi gak? Ini kan gara-gara apa? Gara-gara satu penglihatan yang semuanya maksiat, Masya Allah. Makanya banyak banget tuh perempuan-perempuan kalau naik motor arahnya kanan tapi lampunya kiri. Arahnya kiri tapi lampunya kanan. Ini benar-benar hampir kalau misalnya kita lihat ini bukan laki-laki, ini perempuan, benar perempuan, la ilaha illallah. Makanya memang tabiat perempuan bukan untuk jadi apa? Bukan untuk jadi supir. Tabiat perempuan bukan untuk naik motor, naik mobil. Tabiat perempuan untuk udah ngikut doang. Makmum. Tapi kalau misalnya dia mau jadi ini dan itu, silakan, tapi kuatin dulu. Ini kan Masya Allah tuh, lihat. Berarti ketika itu dia belum paham tentang keilmuan. Contohnya apa? Ilmu naik motor. Dia ke kanan, lampunya ke kiri. Dia ke kiri, lampunya ke kanan. Ini kan Masya Allah. Jadi orang-orang laki-laki udah paham tuh. Perempuan nih gitu. Tapi kan kalau nabrak nggak ada kata-kata laki atau perempuan. Masya Allah. Itulah kita lihat betapa orang kalau belum mampu, jangan. Seperti kita nih belum mampu untuk berdakwah di tempat-tempat maksiat, entar aja dulu, ngaji aja dulu, ngaji. Ngaji itu adalah sarana mencari ilmu dan sarana dakwah. Dengan kita pakai baju koko misalnya dikancingin, Masya Allah. Baju kokohnya misalnya kita kancingin baju koko, itu dakwah. Kemudian pakai peci yang benar, itu dakwah. Kita pakai siwak, Masya Allah, siwak. Kita menjalankan sunnah Rasulullah, dan itu adalah dakwah. Kita pakai minyak wangi, sunnah Rasulullah, dan itu adalah dakwah. Semuanya itu Masya Allah. Masa kalau misalnya ada orang pakai misalnya baju koko, kemudian baju kokonya dibuka, kemudian kelihatan apa? Kelihatan gendutnya misalnya. Siapa kelihatan gendutnya? Atau kelihatan apa namanya? Enggak kan? Jadi kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Bisa kita berdakwah. Ya, berdakwah. Jadi berdakwah itu enggak harus bagaimana dan gimana. Kita punya radio yang kita dengar suara pengajian dakwah, kita dengerin sedikit atau agak kerasan dikit di mana tetangga dengerin radio kita. Tapi jangan tengah malam. Dari jam 1 dini hari kita setel pengajian yang benar aja. Jam 2, jam 3 yang benar aja. Kalau yang ada di masjid saja, detik-detik menuju subuh baru setel radio. Subuh jam 4:05. Ya berarti jam 4 kurang 5 misalnya pas, atau jam 4 kurang 10 misalnya. Setel kaset radio, pengajian dan sebagainya. Pantes. Kenapa? Setengah jam menuju subuh. Lah kalau 2 jam menuju subuh, Allahu Akbar. Ini orang bilang, ini ngajinya di mana? Akhirnya kena tuh, ngajinya di mana? Kitabnya apa? Akhirnya guru disalahin. Gurunya siapa? Karena dia itu kalau misalnya nyetel pengajian 2 jam sebelum subuh. Bagaimana kalau misalnya nyetel apa? Nyetel radio, Masya Allah. Hatta dia gerah, dia tutup. Itu lihat perempuan misalnya dia bilang gerah pakai jilbab. Perempuan bilang misalnya gerah pakai niqab, enggak ada pakai gerah. Mau di dunia gerah atau mau di akhirat gerah. Gitu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerdas dalam satu pemikiran Al-Habib Umar di sini. Ya, cerdas. Sangat perhatian nih kepada kita nih sekalian.
lakinnahu yadhhabu ila amakinil khair. Mereka yang berangkat ke tempat kebaikan kamal, sempurna. Yang berangkat ke tempat kebaikan kamal, sempurna udah, alhamdulillah. Kita tanya anak kita, nak mau kemana? Mengaji pak, masya Allah. Mau kemana? Mengaji, alhamdulillah. Mau kemana? Mengaji. Ini masya Allah kita tanya mau kemana? Mau jajan. Boleh sih, tapi jangan kebanyakan jajan. Mau kemana? Mau jajan. Mau kemana? Mau jajan lagi. Mau kemana? Mau jalan. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Mau kemana? Mau dolan-dolan. Mau kemana? Mau Allah. Lah ngajinya kapan lah? Ketika itu dibangunin misalnya, bangun, sholat subuh ngaji. Kenapa tidak ada pergerakan? Tapi kalau misalnya mau jajan, masya Allah, hatta kita nggak nyuruh, blong, bagaikan kilat yang menyambar, fresh, pak, masya Allah. Kita diri, ada apa dalam kepribadian anak tersebut? Ada apa emangnya? Ada apa? Ada apa? Tanya, ada apa? Sampai seperti itu. Harusnya ketika kita ngaji, kuat. Kita mau zikir, kuat. Ya kan? Mau berada di hadapan mereka para ulama-ulama saleh, kuat. Harusnya seperti itu. Mau mendengarkan Nabawi TV nggak pakai ngantuk nih sekarang. Enggak pakai ngantuk, khusyuk. Gitu. Walaupun sih sah-sah saja, karena saya di mana, jamaah di mana, ketika mendengarkan suara saya atau melihat saya ini sambil duduk nyantai apa, sebenarnya sah saja. Tapi asiknya sambil apa? Bagaikan kita berada di majelis taklim. Jadi dengerin Nabawi TV ini seperti kita mendengarkan di majelis taklim. Saya terkenang apa kata guru saya, Ma'lim Syafi'i Adzami, ketika beliau mengudara di radio, salah satu radio swasta ketika itu, pengajian Tawdihul Adillah. Gurunya beliau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur itu di rumahnya langsung gelar tikar. Ngapain? Seakan-akan ngaji tuh, lihat. Dengerin, padahal kan dengerin muridnya Ma'lim Syafi'i Adzami, muridnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Tapi ketika itu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ketika dengerin siaran langsung pengajian Ma'lim atau apa namanya yang mengudara dalam radio tersebut, ketika itu beliau gelar tikar, beliau dengerin dengan seksama. Apalagi kita, kan kita bukan Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ya Allah, kita tidak seperti Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ya Allah, khusyuin diri kita, gitu, khusyuin. La aq'adanna, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la aq'adanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya akan aku dudukkan buat mereka jalan-jalan engkau yang lurus. Walihada, nah sekarang Al-Habib Umar berkata, walihada tajidu syaitana yursilu anasirahu ilal mahalli tayyibi. Oleh karena itu terkadang setan nih menjumpai atau engkau bisa melihat kekuatan setan. Ini kita bisa melihat setan yursilu ala syurahu ilal mahal tayyib, yang dia kirim kekuatannya, unsurnya kekuatan di sini ilal mahal tayyib, kepada tempat-tempat yang wangi, tempat-tempat yang bagus. Untuk apa? Min ajli an yalwiyan nas, tujuannya untuk memberikan celah kepada manusia. Lawa yalwi, memberikan celah kepada manusia. Tujuannya agar ketika itu manusia tertipu, terperdaya. Nih lihat, kita lihat satu gerakan yang namanya Sunakur Geranya. Belanda ketika itu sudah ratusan tahun tetap belum mampu untuk menghancurkan kekuatan umat Islam Indonesia. Satu Nusantara ini kekuatan Islam Nusantara tidak bisa dihanguskan. Satu redup di sana hidup lagi, satu redup di sana hidup lagi, satu redup di sana hidup lagi. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan cahayanya
Walaupun orang-orang kafir benci, walaupun orang-orang kafir benci, di sini majelis ditutup, di sini majelis tidak disuka, di sini majelis diintimidasi, tapi di tempat lain Allah hidupkan, tempat lain lagi dihidupkan, atau bahkan di majelis tersebut lebih hidup daripada sebelumnya. Ibarat per dia tidak bakal bisa mengeper. Mengeper kalau tidak diperin. Ini per. Kalau nggak ditenet dalam satu bahasa, itu tenet, bahasa indah dalam bahasa Betawi, tenet itu ketika ditekan, tekankan paling bisa kencang, bisa pelan, tekan namanya, nggak ada kekuatan tersendiri, tekan. Kalau bilang tekan kencang baru tekan kencang, tapi kalau ditenet berarti udah kencang, ditenet, masya Allah. Itu yang nanya per, makanya langsung wah monta lagi. Makanya ketika itu Jakarta kita biar lebih jaya, lebih bagus, makanya Jakarta per. Jakarta apa? Jakarta montal. Biar Jakarta tinggi terus maksudnya. Insya Allah. Kita juga nggak apa-apa. Pengajian per maksudnya biar pengajian naik terus. Boleh nggak? Boleh. Emang tidak? Itu boleh aja. Gitu. Jadi tuh lihat, Sunan Hurgan dia tahu pendahulu-pendahulunya udah ratusan tahun tidak mampu menguasai secara maksimal di bumi Indonesia, wabil khusus umat Islam Indonesia ketika itu, karena memang jajahan terpenting ketika itu adalah umat Islam Indonesia. Ulama-ulamanya adalah pimpinan-pimpinannya. Dengan adanya ulama, satu pergerakan terus akan terjadi di alam seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Nusantara. Selagi masih ada ulama, ini ulama ada ribuan jutaan diintimidasi, ada satu ulama tidak diintimidasi, kehidupan bisa dari sini terus langsung bergerak tinggi lagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa cahayanya akan tetap ada. Cahayanya Nabi Muhammad di alam dunia ini akan terus ada. Sallallahu alaihi wasallam, kecuali kiamat nanti pada akhirnya. Allahu akbar. Jadi itu Sunan Hurgan mau merusak umat Islam Indonesia, akhirnya dia sendiri belajar, dia kafir. Dia belajar ke Mekah, menghafal Quran, menghafal ribuan hadis. Bahasa Arabnya tulen, bagus. Masuk dia ke Aceh di antaranya. Merusak tatanan Aceh yang ada. Datang ke Jawa, merusak tatanan Jawa yang ada. Di mana dia berada, dia rusak dengan tatanan. Dia udah biarkan umat Islam ngaji-ngaji, salat-salat. Tapi jangan pakai ilmu Islam. Itu yang dipergunakan dalam akalnya Sunan Hurgan. Biarkan umat Islam, biarin, nggak usah dilarang-larang dia ngaji. Jangan dilarang-larang orang salat, tapi jangan biarkan mereka mengamalkan Islam. Kalau misalnya acara pengantenan, jangan pakai Islam, pakai adat aja adat. Akhirnya terjadi yang Jawa dengan adat Jawanya kental, yang Betawi dengan adat Betawinya kental, yang ini dengannya Islamnya mana? Terjadi. Islamnya mana? Bahkan terkadang Islamnya cuma ada di waktu akad. Udah gitu terkadang waktu akad nikah juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Di mana laki dan perempuan padahal belum akad nikah tapi sudah digandeng menjadi satu tempat. Digandeng tuh. Terkadang belum akad nikah udah pegang-pegangan, atau bahkan terkadang kita lihat di berbagai macam undangan-undangan pernikahan sebelum nikah apa? Ada pra-wedding. Apaan pra-wedding? Oh, apaan pra-wedding? Ini ajaran-ajaran kafir. Ajaran-ajaran kafir yang kenapa masuk di dalam dunia Islam, yang masuk di dalam kekuatan umat Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita punya adat namanya adat Islam. Oh, sekarang sudah banyak pengantin pakai rebana, wudu pakai adat-adat Islam, sholawatan, maulid. Udah gitu terkadang orang nggak suka dibilang bid'ah tuh bid'ah. Ente kalau misalnya ngelihat ada pernikahan, ada dangdutan, nggak pernah bilang bid'ah. Ente kalau ngelihat ada wedding di gedung-gedung, masya Allah, laki perempuan, Allah perempuan tuh pakaiannya, nggak pernah ente bilang bid'ah. Giliran orang mengadakan pernikahan, sunatan dan sebagainya, pakai maulid dibilang bid'ah. Ini kan mulutnya masya Allah lebih ember daripada ember, betul gak? Lebih bolong daripada bolong yang ada. Bedug tuh kalau nggak bolong nggak kuat suaranya, itu lebih bolong daripada bedug, suaranya lebih kuat daripada bedug. Allah akbar, bedug, masya Allah, bedug, masya Allah. Ini ada hakikat tersendiri.
Kenapa tuh beduk bersuara tub 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 tub? Artinya apa? Dikatakan ulama cepat tobat, cepat tobat, cepat tobat. Tek 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 tuh misalnya. Ada rik 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 itu, ada satu namanya itu apa namanya kayu atau yang ada di beduk tersebut, itu artinya rik, meningkat engkau, meningkat, ayo bangun bangun engkau, ayo meningkat dalam sholat, ayo mendirikan sholat terus. Itu makna dalam beduk aja banyak. Masya Allah, kalau beduk banyak manfaatnya, kenapa kita punya mulut yang harusnya untuk menjadikan baginda Rasulullah bangga dengan mulut kita, bangga dengan mata kita, bangga dengan telinga kita, bangga dengan hati kita, bangga dengan apa yang kita miliki semuanya, malah dia menjelek-jelekan majelis di mana disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang, kalau ada orang bilang maulid dengan dalilnya andaikan satu saja udah cukup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang langsung memerintahkan untuk kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatil darar, kemudian datang kebahayaan, bahaya datang mulai min wasatil mahallit thayyib, dari tengah-tengah tempat kebaikan, dari tengah-tengah tempat kebajikan datang keburukan. Lihat dalam dunia pesantren, di tengah-tengah putri sang kiainya atau putri pembina pesantrennya atau putri yang punya pesantrennya pakai pakaian sudah tidak seronok lagi, padahal di tengah-tengah kebaikan. Yang dia ikutin bukan perjalanan aslafnya yang saleh, tapi yang dia ikutin tuh lihat dari televisi, yang lihat dari bekennya orang yang ada di HP dan sebagainya, atau di media massa dan sebagainya. Padahal itu di tengah-tengah kebaikan. Aneh, putri seorang ulama keluar tanpa jilbab. Allahu Akbar. Dan ini kan terbukti dan sudah banyak dengan mengatakan dalil kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan model seperti apa? Apakah nanti ketika dia bakal masuk ke dalam api neraka kemudian dia mengatakan kemerdekaan? Asik dia mengatakan merdeka. Masalah jilbab kan saya bapak ulama ya ulama, saya gak begitu. Ini banyak pemahaman, bahkan terkadang ada orang mengatakan bahwa bapak saya sangat sangat elegan. Bapak saya tidak pernah otoriter. Bapak saya baik. Kenapa? Bapak saya nggak pernah memerintahkan saya pakai jilbab. Bapak saya tidak pernah melarang ketika saya keluar tanpa busana muslimah. Apakah ini yang disebut dengan bapak yang baik? Tidak. Hatta dia ulama tidak baik. Kenapa? Membiarkan anaknya mukhalifah, bertentangan dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus pahami jamaah sekalian. Jadi kita kembali kepada jalan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita melihat ada kekurangan di dalam diri ulama dan ulama, karena memang ulama tidak sempurna, yang sempurna adalah Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di situ banyak baik sangka kepada mereka para ulama. Kalau kita sudah menjadikan ulama tersebut adalah guru, kita pegang teguh. Andaikan ada kurangnya kan kita bisa nasihatin. Modelnya murid. Contoh, satu waktu ada ulama, kalau misalnya Masya Allah kehidupannya gemerlap. Ada ulamanya kehidupannya gemerlap, sangat gemerlap. Makan minumnya gemerlap, semuanya banyak membadirkan harta. Satu waktu waliullah datang, seorang wali lebih tinggi daripada ulama ya. Kemudian sang wali datang mau menasihati, tapi ini wali mau menasihati, yang dinasihati ulama. Kalau misalnya pakai dalil, dia tahu berbagai macam dasar keilmuan, dia tahu. Akhirnya wali tersebut mendekat ke ulama. Ketika mulai mendekat, akhirnya beliau membuka keran wudhu. Sang ulama tersebut mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, ahlan,
Cuma nggak tahu nih, yang lagi wudhu wali atau bukan wali. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Gitu. Kemudian kerannya dibuka dengan banyak-banyak. Ini mau nasihat wali kepada ulama. Karena apa? Mau dinasihatin emang, masya Allah, emang dia ahli nasihat, hebat nasihat. Berapa banyak orang merasakan sebuah keteduhan dengan nasihatnya. Tapi wali kan tidak untuk menghantam kromo kepada ulama. Santun, bijak. Ketika beliau mau berwudu, beliau keluarkan air wudu dengan banyaknya. Ulama bilang, fulan, israf, makruh. Tetap dibuka dengan banyaknya oleh wali tersebut. Akhirnya ulama bilang, ya fulan, makruh. Ente tahu gak makruh? Ente tahu gak israf, berkelebihan, mubazir? Alhamdulillah, ditutup keran tersebut oleh seorang waliullah. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas nasihat. Wahai ulama, bagaimana kalau misalnya saya membazirkan harta yang saya miliki, makanan, minuman, semuanya mubazir? Bagaimana menurut pandangan engkau? Dan ini ulama-ulama yang memang bawa dinasihati, ulama rabbaniyin, cuma lagi kepleset aja. Ya Allah, itu ada di dalam diri saya, wahai fulan bin fulan. Saya membazirkan harta, saya membazirkan makanan, minuman, dengan gemerlapnya hidup saya luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya ulama tersebut tahu bahwa yang nasihati adalah wali min auliyaillah. Tuh lihat, ini kan keinginan. Boleh jadi itu murid nasihatin gurunya, tapi dengan sebuah kelenturan dan sebuah kenikmatan yang ada. Kalau tadi wali saja nasihati ulama dengan sebuah kelenturan, bagaimana kalau misalnya ada santri nasihatin guru? Boleh, tapi adab di situ. Lebih didahulukan adab lagi, akhlak, ada akhlak lagi. Andaikan guru kita ada satu kekurangan, ketika kita cinta, kita sayang, kan bisa jadi kan? Bisa jadi, misalnya guru pakai baju koko tapi nggak ditutup. Misal ketika itu santri pakai baju koko nggak ditutup juga. Ketika itu ulama bilang, ya Allah, kalau santri pakai baju koko nggak ditutup, akhirnya dia lihat dirinya, plek, Allah, saya begini pantesan. Itu bisa jadi nasihat santri kepada siapa? Kepada gurunya. Indah gak? Indah. Jangan bilang, guru ente salah. Oh jangan. Guru ente ngajarin gimana sih? Jangan. Orang lagi jalan aja bisa kepleset, lagi ngajarin juga bisa jadi terkadang ada kurang-kurangnya, wajar gitu. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jangan dijadikan itu untuk memperbesar atau apalagi memperkeruh suasana, tidak gitu. Min wasatil masjid ahyanan, bahkan terkadang dari tengah-tengah masjid ada kehancuran. Iya, ceramah politik mulu, jelek-jelekin orang. Ini kan dari tengah-tengah masjid, keburukan. Udah dijaga masjidnya, sampai bahkan di area masjid udah dijaga, bahkan dari tengah-tengah masjid. Dai-dainya kalau lagi ceramah politik mulu. Dai-dainya kalau ceramah jelekin orang sana sini, semua orang dijelek-jelekin. Ini apa-apaan? Yang harusnya seorang dai, yang harusnya seorang ulama menenteramkan umat, mengademkan umat. Sesuatu yang lagi panas jangan dipanas-panasin. Ini ibarat kalau lagi panas kompor pakai meleduk lagi, jadi meleduk-meledukin, jadi gak kebakaran asli. Jadi kalau udah begitu jadinya, gara-gara apa? Kompor meleduk gitu. Ini bahasa kiasan kita. Orang lagi marah jangan dipanas-panasin, makin gitu. Jadi keadaan yang lagi genting, musibah lagi berkebanyakan, ademin umat, ademin dengan bahasa, ademin dengan akhlak, ademin dengan tingkah laku, ademin dengan keilmuan, ademin dengan tingkah nyata kita, sedekah dan sebagainya. Terkadang
Wa min wasati halaqatil ilmi ahyanan, atau mungkin dari tengah-tengah pengajian gurunya lagi benar-benar bicara keilmuan, tahu-taunya nyebrang akhirnya ke politik lagi ngaji politik lagi, lagi ngaji politik lagi itu. Bahkan terkadang keluar dari tengah-tengah majelis malah. Ahyanan ukhra, mungkin terkadang yang lain. Yata'arraful waladu ala hadith tullab, memberikan yata'arraful walad, ketika itu anak mungkin sudah mulai memahami. Pada sebahagian santri-santri yang ada, fayurabbi wasatahu syai'an yakunu fil bidayah, maka ketika itu dia mendidik di tengah-tengah kehidupan lingkungan nyatanya dari mulai awal, khafiyan, secara menyendiri. Tsumma yadhhar, kemudian tampil, wa idza shara syaitanan kabiran, akhirnya dia menjadi setan besar. Hati-hati itu. Akhirnya dia jadi setan besar. Awalnya sih Masya Allah kelihatannya bagus, tapi kalau misalnya tidak dididik dan tidak dibimbing dengan ahlinya, di setiap majelis dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, di setiap majelis itu yang punya harus ulama, yang ada di majelis tersebut adalah ulama, harus pesantren harus ulama. Kalau misalnya pesantren tidak ada ulama, runtuh. Tidak ada kaderisasi ulama. Misalnya ulama meninggal, anaknya tidak jadi ulama, atau anaknya jadi ini dan itu, cuma untuk mengelola pesantren saja, bisa jadi hancur pesantren tersebut. Atau majelis, orang tuanya meninggal, anaknya dia tidak alim, ngurusin majelis susah. Jadi wajib di dalam satu majelis, wajib dalam satu pesantren, wajib bahkan dalam satu masjid ada ulamanya. Bagaimana kalau misalnya dalam satu masjid nggak ada ulama? Kita lihat berapa banyak di masjid-masjid yang ada tidak ada ulamanya. Mereka cuma sekedar ngaji-ngaji biasa saja. Bahkan untuk jadi ustaz yang memang tidak pandai dan tidak disebut dengan ustaz. Karena di daerah-daerah kita nih, orang baru mimpin maulid disebut dengan ustaz, baru mimpin tahlil disebut ustaz, baru ngajarin ikrar disebut ustaz. Betapa rendah dan murahnya harga ustaz. Ini kita mulailah panggil nama ustaz yang memang benar-benar orang yang layak untuk disebut dengan ustaz. Enggak setiap orang yang baru pakai sorban ustaz, baru azan di masjid ustaz, baru jadi MC sedikit ustaz. Tar dulu, kerendahan, kesian. Ustaz itu kalau misalnya kita lihat dalam satu bahasa Mesir, itu adalah ulama besar, al-ustaz. Tidak di Mesir disebut dengan al-ustaz kecuali dia adalah ulama besar. Kita baru apa ya Allah ngajar ikra, batasa, jadi muadzin, jadi MC apa, udah dipanggil ustaz. Rendah sekali sang ustaz ketika itu, kita paham. Ya, rendah. Rendah itu kan dari atas ke bawah. Paham nggak? Rendah itu dari atas ke bawah, berarti rendah tuh. Derajat ustaz yang tinggi kemudian direndahkan. Yang merendahkan siapa? Kita. Akhirnya tuh udah dipanggil ustaz. Punya murid banyak, memberikan hukumnya yang salah. Jadilah setan besar dia jadinya. Oh, muridnya banyak, dia punya majlis salim hebat, punya majlis salawat hebat, banyak, nggak mengaji udah disebut ustaz. Padahal yang namanya ulama, yang namanya ustaz, semakin dia punya banyak ilmu, semakin dia merasa bahwa ilmunya tidak ada. Kita lihat falsafat Sunan Kalijaga dengan falsafat padinya, semakin padi menguning semakin merunduk. Lihat, semakin padi menguning dalam falsafah Sunan Kalijaga semakin merunduk. Orang yang punya banyak ilmu semakin merunduk. Tapi kalau misalnya lihat, padinya masih hijau, ilmunya masih kecil sedikit, waduh, bertengger dia, kuat, belum merunduk dia. Merunduk ketika sudah mulai menguning. Itulah orang kalau ketika dia mempunyai adab banyak, akhlak banyak, ilmu banyak, dia bakal menguning. Tua sebelum tua ibaratnya. Artinya saya katakan tua udah tinggal hasil. Artinya doanya mustajab, akhlaknya bagus dan sebagainya. Itu dia. Fahatta ma'irsalika lahu ila mahallil ilmi wa ila masjid, bahkan sampai engkau mengutus anak ke tempat pengajian atau ke masjid. Intabih, hati-hati, lihat. Intabih, kata Habib Umar, hati-hati. Jangan engkau masukin ke masjid-masjid
siapa aja. Engkau masukin ke pengajian siapa aja. Lah kalau misalnya tahu-tahu tuh di masjid dalam satu ajaran nggak boleh maulid, waduh anak kita kesian, udah disuruh ngaji di situ. Atau di satu majelis salim nggak usah ngapain pakai tahlilan segala, mubazir, waduh kasihan. Nggak setiap masjid, tidak setiap majelis taklim berarti benar dong. Iya, kita lihat. Harusnya kalau misalnya kita mau melihat kondisi anak kita, bagaimana anak kita mau ditaruh di majelis taklim ulama dan sebagainya, kita lihat dulu. Kita mau taruh di tempat ulama. Itu ulama siapa? Ya. Habaib ada sanadnya kah? Kiai ada sanad keilmuannya kah? Bertakwakah? Berilmukah? Beraklakkah? Ini yang harus kita pahami semuanya jemaah. Enggak kita lihat cuma sekedar fantasi pakaian saja. Tidak, gampang. Pakai fantasi pakaian, pakai imamah, semua orang bisa pakai imamah. Bahkan lebih hebat daripada habaib dan kiai, bisa jadi. Ya kan? Masya Allah, seperti imamah yang luar biasa besarnya, bisa jadi. Sorban bisa beli, gede, bahkan jubah kalau perlu dia beli yang menterilik, Masya Allah, bisa. Tapi akhlak, adab, ilmu, sanad, penjelasan yang memang benar sebagaimana ulama-ulama dan guru-guru menjelaskan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita cari. Fama yakfi annaka arsaltahu ila masjid, enggak cukup engkau arahkan anak engkau ke masjid, enggak cukup. Aw arsaltahu ila halaqatil ilmi, atau enggak cukup juga engkau sudah arahkan anak engkau ke pengajian, enggak cukup. Kita kan terkadang, saya udah masukin anak saya ke pesantren, saya udah masukin anak saya ke majelis taklim, kok masih buruk-buruk juga? Enggak cukup, karena memang itu adalah tidak cukup. Peranan kita, mana peranan kita sebagai orang tua dijelaskan lagi oleh Habib Umar. Awal dijelaskan, sekarang dijelaskan lagi. Nadartuka ila man yujalis. Bagaimana penglihatan engkau kepada siapa duduk di majelis, di masjid, di majelis taklim, kepada siapa kita lihat. Jangan kita taruh anak kita di pesantren, kemudian kita nggak pernah kita lihat anak kita di pesantren. Kita lihat anak kita, teman-teman anak kita. Andaikan, kan biasa kalau kita ke pesantren anak kita, bandung kita kasih, presto kita bawa, apa semuanya, ikan luar biasa. Teman-temannya juga kasih juga dong. Kan teman-temannya kan mau. Waduh asik nih, Fulan bin Fulan dijenguk sama bapak. Waduh, teman-temannya bilang alhamdulillah. Saya sih nggak dijenguk sama bapak, nggak apa-apa. Tapi kan temennya saya kan dijenguk sama bapaknya. Seenggaknya makan bandeng bareng, makan kuaci bareng. Kuaci, kekecilan kuaci. Makan berkat bareng, Masya Allah. Makan buah enak, begitu kan? Kita harus tahu diri sebagai orang tua. Nggak cukup ngasih duit doang. Ayo kita kasih duit teman-temannya. Misalnya anak kita di pesantren, anak kita taruh di pesantren atau di majelis. Apakah kita cuma ngasih ke anak kita doang? Jangan, teman-temannya kasih. Yang bisa jadi teman-temannya yang andaikan bandel sama dia nggak jadi bandel. Kenapa? Udah dikasih duit. Andaikan tuh teman yang nggak bandel, makin kuat lagi, makin benar lagi. Kenapa? Alhamdulillah. Namanya anak kecil, wajar. Kita aja kalau misalnya anak kecil kalau di dalam hari raya Idul Fitri nggak dikasih duit, nangis kita. Musibah apa nih Idul Fitri nggak dikasih duit? Bahkan kayak begitu. Bahkan tujuan di antara anak kecil silaturahim sana dan sini. Nah itu. Nggak ada masalah. Bolehkah? Boleh. Orang masih kanak-kanak, gitu. Nggak ada masalah. No problem. Yang kayak gitu nggak usah dijadikan masalah. Masalah kalau kita nggak sayang sama anak, itu masalah. Ya, jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jaga. Wa nadratuka ila man yaqtaru minal asdiqai minal bidayah. Bagaimana pandangan engkau kepada siapa yang memilih teman-teman dari awal, teman-teman anak-anak kita? Wa musa'adatihi ala tarkil jalis alladhi yakhafu alaihi ad-darar minhum min bidayatil amri. Dan betapa pertolongannya dalam meninggalkan teman-teman duduk yang dia takut dari kebahayaan dari awal perjalanannya. Ada fi dzatil walad, ini ketika di zatnya anak kita harus pahami. Wa min dakhil, dan dari dalam nih, dari dalam
La taftah lahul jisra min wasati dalika. Jangan engkau buka jembatan dari rumah engkau, jembatan menuju keburukan. Ini bisa jadi anak kita menjembatani, tahu-tahu langsung keluar, padahal jasadnya ada di dalam, tapi alam pikirannya di luar. Min khilalil aflam, misalnya nonton film. Min khilalil aflam, anak-anak kita main game dulu, ganggong, blong, atau nonton film. Itu sama saja kita menjembatani. Memang sih kita jangan suruh keluar, tapi kita suruh nonton HP mulu sama aja. Kan menjembatani, tahu-taunya dia di keluar, jasadnya di dalam, alam pikirannya di luar. Bisa gak? Banyak tuh terjadi. Kita pikir kesian sama anak, boleh satu waktu anak kita kasih game. Kita jangan sewaktu, jangan setiap waktu. Sampai berjam-jam anak kita kasih game, permainan game dalam HP dan sebagainya, atau nonton di HP kebanyakan. Hati-hati. Lihat, itu sama saja kita orang tua sudah menjembatani anak untuk mempunyai pemahaman yang buruk. Allati yushahiduha, yang dia lihat film tersebut atau di HP dan sebagainya. Allati yaraha, yang dia lihat, fatasiru jisran bainahu wa baina syarari ahli balad. Akhirnya jadilah engkau sebagai orang tua adalah jembatan antara anak dan antara orang yang buruk di dalam satu negara, awil ghafilin, atau orang-orang yang lalai fil balad, di negara lain, padahal min wasati dalika, padahal itu berada di tengah-tengah rumah engkau. Tega banget berada di tengah rumah engkau, tetapi anak engkau dunianya dunia kafir. Kenapa? Yang dia pandang kafir, yang dia lihat kafir, permainan orang kafir. Fatakunu tsagratu in fatahat, akhirnya celah sugra. Fatakunu sugra, akhirnya celah in fatahat, terbuka. Yang tadinya udah ditutup rapat, terbuka gara-gara kita sebagai anak, kita sebagai orang tua ngasih HP lagi. Lihat HP betapa penting nih dalam menjerumuskan dunia sang anak. Minal dakhil, padahal itu dari dalam rumah. Anak nggak keluar, nggak kemana-mana, bisa rusak. Lihat betapa tuh pengaruh besar dari luar dan dari dunia nyata. Wa yakunu minas sahli ta'sir alaihi minal qadar. Akhirnya mudah dari luar itu mempengaruhi jiwa sang anak. Padahal anak ada di dalam diri kita, bahkan di samping kanan kiri kita. Kalau dia main HP, ya benar, anak kita lagi kanan dan kiri kita, tapi dia main HP lagi, main game lagi, hancur berantakan. Jaga, ini jaga. Allahu Akbar. Idzan fal mas'alatu tahtaj ila yaqadha. Jadi permasalahan ini butuh kepada satu perhatian besar, keterbukaan. Melek kita dari satu kondisi yang ada. Wilan tibah, dan harus kita betul-betul paham wal isti'mal haqqil wilayati, dan bagaimana cara untuk menggunakan, kita menjadikan sebagai pimpinan buat sang anak, wa ta'dib, dan bisa untuk memberikan adab buat sang anak, fi dhabitiha, dalam kekuatannya, bila ifratin wala tafrid, tidak berkelebihan juga tidak berkekurangan. Kelebihan juga tidak, kurang juga tidak, biasa-biasa saja. Kita lihat sebagaimana yang telah dididik oleh baginda Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Khairul a'mal awsatuh, sebaik-baik amal perbuatan tengah-tengah. Nikmat, kebanyakan enggak, kekurangan juga enggak, tengah-tengah, sedang. Bismillah. Kita naik mobil, tahu-tahu 200, Masya Allah, bodoh, 200, 150 aja, Masya Allah. Jangan juga 40 dong di tol, atau 50, 100, atau mungkin kurang, antara 80 dan 100, sedang saya, ya kan? Jangan waduh, Masya Allah, mobil tempo dulu, diajak 200, tengah-tengah, giginya pada kendor semuanya, kekencengan, kesian anak belum ngerti apa-apa. Harus ini nak, harus ini nak, jangan berkelebihan, tapi juga jangan dianggap santai, tengah-tengah gitu. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian dalam majlis besar kita, Majlis Nabawi TV.
الفاتحة والقبول والتمام من رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البر والتنعيم.